لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa pada daras pada malam ini. Insyaallah kita akan sampaikan 3 daripada tajuk. Yang pertama sidik dan sabar, yang kedua istiqamah, dan yang ketiga ujian perlu untuk menjadi wali. Daras dari Malfuzah yakni Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sidik dan sabar. Jadi orang yang tidak sabar, mereka akan dikuasai oleh syaitan. Maka seseorang muttaqi jika berperang dengan ketidaksabaran. Maka seorang muttaqi juga berperang dengan ketidaksabaran. Di Bustan ada cerita mengenai seorang abid, yakni ahli ibadah. Setiap kali dia mengerjakan ibadah, maka khatif, yakni malaikat yang mengeluarkan suara gaib, bersuara bahwa engkau mardud dan makzul. Satu kali seorang muridnya mendengar suara itu dan berkata, sekarang inilah keputusannya. Sekarang ini apa faedahnya duduk bangun. Kemudian abid tadi banyak menangis dan berkata, kemana saya harus pergi meninggalkan sisinya? Jika saya terlaknat, biarlah saya terlaknat. Syukurlah kalau saya dikatakan sebagai orang terlaknat. Perbualan itu berlaku dengan murid sehingga satu suara datang mengatakan, engkau terkabul. Jadi semua ini adalah hasil daripada sidik dan kesabaran yang merupakan syarat kepada ketakwaan. Tajuk yang kedua istiqamah. Ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yakni orang-orang yang berjuang untuk berjumpa dengan kami, pasti kami akan memberikan petunjuk kepada mereka pada jalan-jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 70. Yakni kamu akan menemui jalan mujahadah pada jalan kami. Maksudnya di sini ialah pada jalan itu kamu bergabung bersama utusan dengan bersungguh-sungguh. Berpaling tada setelah bergabung selama hanya 1-2 jam bukanlah pekerjaan seorang mujahid. Tetapi pekerjaan mujahid itu adalah senantiasa bersedia untuk mengorbankan nyawa. Jadi ciri orang muttaqi ialah istiqamah. Sebagaimana difirmankan, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Yakni sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Surah Min Sajadah ayat 31. Yakni mereka yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian memperlihatkan istiqamah. Dan kemanapun mereka palingkan muka, mereka hanya mencari Allah. Maksudnya di sini ialah kejayaan itu bergabung, kejayaan itu bergantung kepada istiqamah. Dan dia mengenali Allah dan tidak takut dengan sebarang bala, goncang dan ujian. Keputusannya yang pasti ialah mereka akan mengalami mukhatibah dan mukhalimah seperti para nabi-nabi Allah. Kemudian tajuk yang ketiga, ujian perlu untuk menjadi wali. Hadrat Masih Maud juga menjelaskan, banyak orang datang ke sini berkeinginan supaya sekali tiup terus sampai ke aras dan bersamaan dengan orang-orang yang berjumpa dengan Allah. Orang-orang seperti itu hanya berjenaka.
Coba lihat keadaan para nabi. Adalah salah jika dikatakan bahwa ratusan orang pergi kepada seorang wali lalu segera menjadi wali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Yakni, adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Surah Al-Ankabut ayat 3. Selagi insan belum diuji, belum diletakkan di dalam fitnah, bagaimana mereka boleh menjadi wali? Dalam satu majelis, B.I. Yazid sedang memberi nasihat. Di sana ada anak kepada syekh-syekh dari silsilah yang begitu panjang. Mereka ada permusuhan dalaman dengan beliau. Inilah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tinggalkanlah keluarga-keluarga yang lama, lalu ambillah seorang yang lain. Sebagai contoh, meninggalkan Bani Israel, lalu mengambil Bani Ismail. Ini karena mereka itu telah tenggelam dalam keasikan dan keseronokan, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Yakni, dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Surah Al-Imran ayat 141. Maka anak-anak syekh-syekh tadi berpikir, orang ini dari keluarga yang biasa saja. Dari mana orang seperti ini mendapat kelebihan sehingga orang ramai tunduk kepadanya dan meninggalkan kami? Perkara ini telah dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada B.I. Yazid di satu tempat dalam satu majelis yang sedang berlangsung. Satu lampu sedang menyala di mana di dalamnya ada minyak bercampur air. Minyak dan air berbicara. Air berkata kepada minyak, "Engkau kotor, dan dalam keadaan kotor itu berada di atas aku. Aku ini bersih dan digunakan untuk bersuci. Tapi aku berada di bawah. Apa punca sebenarnya?" Minyak berkata, "Banyak mana kesusahan yang telah aku alami. Engkau tidak merasakan apa-apa. Sebab itu aku berada di bagian atas. Satu zaman dahulu ketika aku ditanam, aku berada tersembunyi di dalam bumi. Kemudian atas iradah Allah Subhanahu wa taala, aku mula berkembang, tetapi tidak dapat berkembang karena dipotong. Kemudian aku dibersihkan melalui berbagai kesulitan. Aku dihimpit dengan mesin perahan, kemudian menjadi minyak dan menyalakan api. Adakah selepas berbagai kesulitan seperti itu, aku tidak layak mendapat kedudukan di atas? Ini adalah satu perumpamaan bahwa Ahlullah mendapat darjat selepas melalui musibah dan kesusahan. Orang itu adalah berpikiran cetek jika mengatakan bahwa seseorang yang pergi kepada seseorang yang lain tanpa ada mujahadah dan pensucian, lalu orang itu termasuk ke dalam golongan sidik dengan serta-merta. Lihatlah Al-Quran Syarif, bagaimana Allah reda atas kamu sekiranya kamu tidak mengalami musibah dan keguncangan seperti yang diterima oleh para nabi, yang mana kadang-kadang begitu tersepit sehingga melafazkan hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yakni, sehingga Rasul itu dan orang-orang beriman yang besertanya berkata, bilakah pertolongan Allah akan datang? Surah Al-Baqarah ayat 215. Hamba-hamba Allah selalu diletakkan dalam musibah. Kemudian selepas itu, barulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan mereka. Malfuzah jilid 1
Urdu halaman 21-23. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.